Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Jazakallahu khair. Wa wafaqahum bi lutfihi li salihil a'mali fafazu bi bulughil murad. Nahmaduhu hamda mu'tarifin bijazilil irfad wa na'udzu bihi min wabili tardi wal ib'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap perjumpaan kita dengannya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada teladan hidup kita sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladaninya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di mana pada hari ini kita berada di bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan di bulan yang sama pula Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai dan kita muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia nanti di dalam surganya. Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pembahasan kita kali ini adalah tentang kondisi di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kondisi yang terakhir. Di antara 5 kondisi kita perlu meningkatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kondisi di saat kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah Ghafurur Rahim. Kondisi yang kedua adalah di saat kita sedang menghadapi musibah, dengan meyakini dan selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik setiap ujian yang Allah tetapkan kepada kita terdapat hikmah dan kebaikan yang besar. Kondisi yang ketiga adalah di saat kita sedang mencari rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah dalam surat Hud ayat yang ke-6, tidak ada satupun makhluk melata yang hidup di atas muka bumi kecuali Allah tetapkan rizki baginya. Maka di saat kita mencari rizki, selalulah berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki untuk kita sesuai dengan kadar ikhtiar kita. Yang keempat adalah
kondisi di saat kita sedang berdoa dan memohon kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, sebagaimana sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan doa-doamu seraya hatimu yakin bahwa doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaqbalu du'a ahadikum min qalbin ghafilin lahin, karena Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya ragu dan tidak yakin kepada Allah. Ini yang keempat. Kondisi yang kelima, di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di saat kita menghadapi ajal. Ini kondisi yang terakhir yang akan kita ulas pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Di saat kita menghadapi ajal, yang artinya ajal itu adalah akhir daripada kehidupan manusia. Ajal itu garis finish kehidupan. Jadi hidup itu ada batasnya, karena hidup ini tidak selamanya. Nah, batas kehidupan kita di dunia itu disebut dengan ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia pasti memiliki ajal yang merupakan batas akhir dari kehidupannya. Maka di saat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal kepada kita, maka dalam kondisi seperti ini kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menghadapi ajal kita, di saat manusia menghadapi ajalnya, maka dia mesti yakin dengan keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Karena Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Di pagi hari ini kita sudah dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Di dalam surat Fussilat ayat 30. Ada yang ingat, Pak? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tadi imam kita baca. Ayat pertama, rakaat pertama tadi imam kita baca. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dia ikrarkan keimanannya kepada Allah, tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah konsisten di atas komitmen keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya para malaikat. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kapan malaikat itu turun. Di saat seorang mukmin menghadapi sakaratul maut, di saat kita sedang menghadapi ajal kita, maka sakaratul mautnya orang-orang yang beriman kepada Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Allah mengutus kepadanya para malaikat. Apa berita yang disampaikan oleh malaikat kepada orang beriman yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Alla takhafu wa la tahzanu. Kabar gembira yang pertama, malaikat menyampaikan, wahai fulan, jangan kau takut. Yang kedua kata para malaikat, wala tahzanu, jangan engkau bersedih hati. Apa maksudnya? Kata para ulama, la takhafu, jangan engkau takut, artinya adalah jangan kau takutkan masa depan kehidupan yang akan kamu hadapi di akhirat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena sungguh Allah telah menyiapkan surga karena iman dan istiqomahmu. Jadi diberikan kabar gembira berupa surga. Jadi hadiah bagi orang-orang yang istiqomah itu adalah surga. Dan istiqomah itu tidak mudah, Bang. Istiqomah itu bukan perkara yang ringan. Banyak halangannya, banyak kerintangannya. Maka orang-orang yang mampu istiqomah di atas ilmu dan amal salehnya,
maka diberikan kabar gembira oleh Allah berupa surga. Karena berat, maka hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin, Pak. Kalau berat istiqomah, kalau ringan istirahat. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kau sedih. Apa maksudnya kata para ulama? Jangan kau sedihkan apa yang kamu tinggalkan di dunia. Dunia tidak ada artinya bagimu. Ada kehidupan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan bagimu. Hartamu, keluargamu yang kamu tinggalkan di dunia, Allah akan memberikan ganti bagimu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Allah akan jaga keluargamu dan Allah nanti akan satukan denganmu di dalam surganya. Diberikan kabar gembira. Syaratnya apa? Dia iman dan istiqamah di atas keimanannya. Maka orang-orang yang beriman ketika akan menghadapi sakaratul maut, dia memiliki sikap raja, penuh pengharapan. Meski di satu sisi juga dia harus memiliki sifat khauf, khawatir dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia harus meningkatkan rasa rojaknya, sikap rojaknya di saat dia menghadapi sakaratul maut, berharap dia akan memperoleh rahmat dan karunia Allah serta ampunannya, supaya tidak was-was ketika dia menghadapi ajalnya. Karena pada saat itu syaitan datang menggoda manusia untuk yang terakhir kalinya. Syaitan tidak ingin membiarkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan iman. Dia akan buat kita bimbang, dia akan buat kita ragu. Maka di saat kita menghadapi sakaratul maut, di saat kita menghadapi ajal, selalu berbaik sangka kepada Allah. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan, orang beriman itu di saat dia menghadapi sakaratul mautnya, di saat dia menghadapi ajalnya, dia harus yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang Allah sediakan baginya. Ini artinya kita berhusnudzon di saat kita menghadapi ajal. Maka 3 hari menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini artinya orang yang berbaik sangka di saat dia menghadapi ajal. Karena ketika manusia menghadapi ajal itu ada 3 kondisi, Pak. Ada 3 kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia di saat dia menghadapi ajalnya. Kondisi yang pertama adalah kondisi kepayahan. Rasa sakit yang dia hadapi di saat dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini disebut dengan sakaratul maut. Sakarat itu artinya apa, Pak? Sakarat. Sakarat itu artinya rasa sakit. Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Wa nasaba yadahu faja'alahu yakul fir rafiqil a'la. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakarat itu artinya rasa sakit yang luar biasa. Sambil kemudian beliau menunjukkan tangannya ke atas langit dan beliau mengatakan, fir rafiqil a'la, berada di tempat yang paling tinggi. Ketika beliau menunjuk ke atas, tiba-tiba jarinya mulai jatuh, menandakan bahwa nyawa beliau telah dicabut oleh malaikat maut.
Beliau menjelaskan bahwa kematian itu ada sakaratnya, rasa sakit. Bahkan Nabi SAW mengalami sakaratul maut yang berat. Jadi sakaratul maut itu tidak menunjukkan apapun. Orang yang sakaratul mautnya mudah dan ringan bukan berarti dia husnul khotimah, tidak. Orang yang sakaratul mautnya berat bukan berarti dia su'ul khotimah, tidak menunjukkan itu. Sakaratul maut itu adalah sama dengan rasa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita hidup. Siapa yang mampu menjalaninya dengan sabar, maka dia akan menjadi penggugur dosanya dan akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Tapi siapa yang ketika diuji oleh Allah dengan sakit, atau di saat dia menghadapi sakaratul maut, dia berkeluh kesah, dia marah, dia berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Bahkan Nabi SAW sakaratul mautnya lebih berat daripada orang normal. Ketika beliau hendak wafat, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, engkau mengalami demam yang sangat tinggi." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Ya, saya merasakan demam sebagaimana demam yang dirasakan oleh dua orang manusia biasa. Jadi demam yang dialami oleh Rasul di saat menghadapi sakaratul mautnya itu 2 kali lipat demamnya manusia biasa. Bahkan sahabat yang memegang selimut Nabi SAW itu terasa sampai selimut panasnya. Tapi Rasul SAW menghadapi itu dengan sikap yang sabar. Sakit. Kemudian beliau mengatakan firrafiqil a'la, berada di tempat yang tinggi. Maknanya apa? Setiap Nabi SAW atau setiap Nabi Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad SAW, ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih 2 pilihan oleh Allah. Seluruh nabi termasuk Nabi Muhammad. Apa pilihannya? Tetap hidup di dunia, nanti Allah akan berikan kesembuhan, atau yang kedua berjumpa dengan Allah. Maka seluruh nabi itu memilih untuk berjumpa dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika diberikan pilihan oleh Allah untuk tetap hidup atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memilih untuk berjumpa dengan Allah karena sudah purna tugasnya di dunia. Firrafiqil a'la, berada di tempat yang tinggi bersama dengan para nabi sebelumnya, berada di dalam surga. Maka Nabi menunjuk telunjuknya ke atas karena memilih tempat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pilihan oleh Allah. Nah, ini kondisi yang pertama di saat seseorang akan menghadapi ajalnya, disebut dengan sakaratul maut. Kondisi yang kedua disebut dengan al-ihtidar. Al-ihtidar. Al-ihtidar itu dari kata hadir. Hadara yahduru, ihtadara yahtadiru, ihtidar. Ihtidar itu artinya ada yang hadir, ada yang datang. Siapa yang datang? Malaikat maut. Ihtidar itu adalah masa menunggu ruh kita dicabut oleh malaikat maut. Itu namanya ihtidar. Nah, di saat itulah kita mendapati ujian yang terberat di dalam hidup kita. Karena di saat itu syaitan datang menggoda. Syaitan itu, kata Nabi SAW, datang menggoda manusia dalam segala kondisinya. Di saat dia makan datang syaitan menggoda. Sehingga banyak yang lupa doa makan. Di saat kita mau berhubungan dengan pasangan kita, setan datang menggoda. Sehingga banyak yang lupa baca doa. Ada doanya, Pak. Enggak boleh gerasa gerusu aja. Baca doa. Ada hadisnya.
Di saat kita akan masuk rumah, baca doa. Baca doa. Syaitan datang menggoda kita dalam segala kondisi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dan kondisi syaitan yang dimana dia paling bersemangat untuk menggelincirkan manusia itu di saat manusia sedang menghadapi ajalnya. Wah, itu setan paling bersemangat itu. Kenapa? Ini kesempatan terakhir, Pak. Setan tidak akan membiarkan manusia berada dalam agama Allah. Nah, di saat manusia menghadapi sakaratul mautnya, ini kesempatan terakhir syaitan untuk menggelincirkan manusia agar dia kufur dari agama Allah di saat dia meninggalkan dunia ini. Maka kondisi ihtidar ini adalah kondisi yang paling berat ujiannya. Ujian di dunia yang paling berat itu kapan, Mbak? Saat sakaratul maut. Di alam kubur ujian yang paling berat kapan, Mbak? Saat kita ditanya di alam kubur kita dengan 3 pertanyaan. Disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu bukan azab kubur, bukan, beda, Pak. Fitnah kubur itu artinya ujian berupa pertanyaan di alam kubur. Dan fitnah terakhir, ujian terakhir di akhirat kapan? Di saat kita melewati sirat yang ada di atas titian jahanam. Jadi masing-masing fase kehidupan manusia terdapat ujian yang mesti dilalui dengan berat dan dapat kita lalui dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita menghadapi sakratul maut, setan datang. Setan nggak pernah putus asa. Luar biasa istiqomahnya setan menggoda manusia. Setan saja istiqomah, Pak. Masa kita kalah istiqomah? Dia istiqomah di atas kesesatannya, istiqomah di atas misinya untuk menyesatkan manusia. Datang syaitan. Maka Imam Ahmad itu ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, sebelum beliau wafat itu pingsan berkali-kali. Begitu pingsan, siuman, pingsan lagi, siuman. Di saat beliau setengah sadar, beliau mengatakan la ba'at, la ba'at, la ba'at. Begitu siuman, anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, engkau mengucapkan la ba'at, la ba'at, apa maksudnya? La itu artinya tidak, tidak. Ba'at itu artinya masih, tidak, masih, tidak, masih. Apa artinya? Imam Ahmad mengatakan tadi, di saat saya dalam keadaan setengah sadar, itu syaitan datang kepadaku. Lalu syaitan itu datang kepada Imam Ahmad. Syaitan itu mengatakan, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, engkau telah lolos dariku. Karena Imam Ahmad akan wafat, kata syaitan, karena engkau akan wafat, karena engkau akan mati, maka saya tidak akan menggodamu lagi. Ya, orang sudah mau meninggal. Engkau telah lolos dari jebakan syaitan, dari perangkap syaitan, dari godaan syaitan. Sehingga Imam Ahmad mengatakan la ba'at, tidak, tidak, saya belum lolos. Ba'at, masih. Artinya apa? Syaitan akan terus masih menggoda manusia sampai ruh berpisah dari jasadnya. Jadi syaitan gak akan berhenti. Maka karena Imam Ahmad kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu melewati ujian syaitan itu. Syaitan berusaha menggoda Imam Ahmad, membuat Imam Ahmad merasa ujub, merasa percaya diri dengan amalnya, dengan perjumpaannya dengan penciptanya. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak bisa dirayu dengan seperti itu. Nah, ketika seseorang itu menghadapi ajalnya, itu syaitan datang menjelma dalam bentuk orang tua kita. Syaitan datang menjelma sebagai ayah kita. Ya. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, aku adalah ayahmu. Datang ya, di saat kita setengah sadar itu.
aku telah diberikan surga oleh Allah, maka masuklah engkau ke dalam agama Yahudi. Kalau kita tidak kuat iman, siapa yang tidak sayang dengan orang tuanya? Siapa yang tidak sayang dengan ayahnya? Akan terjebak itu. Maka masuklah agama Yahudi supaya engkau masuk surga seperti saya. Di kesempatan yang lain, kemudian syaitan datang menjelma sebagai ibu kita. Dia mengatakan, wahai anakku, aku sayang kepadamu, masuklah agama Nasrani agar engkau masuk surga. Ini ujian terakhir sebelum kita wafat. Maka orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menepis ujian-ujian itu. Dia menyadari bahwa itu adalah syaitan yang datang menjelma sebagai orang tuanya, karena dia tahu agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia yakini sepanjang hidupnya adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim. Maka agar kita mampu wafat dalam keadaan Islam, Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, istaqimu alal islami litamutu alaihi. Istiqomalah di atas ajaran Islam agar engkau wafat di atasnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, yamutul mar'u ala ma asya alaihi, karena seseorang biasanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka biasakan kita beramal yang baik dalam kehidupan kita agar Allah wafatkan kita di atas kebiasaan hidup kita, agar Allah wafatkan kita di atas keislaman. Syaitan ingin membuat kita bimbang ragu dengan agama kita di saat kita menghadapi ajal kita, karena syaitan tahu bahwa kehidupan manusia itu ditentukan oleh akhirnya. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal manusia itu tergantung penghujungnya. Maka ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kenapa? Karena yang menjadi penentu itu adalah khatimah, ujungnya, akhirnya. Ada seseorang yang sepanjang hidupnya berbuat baik terus, terlihat dia seperti ahli surga, tapi di penghujung hayatnya dia kufur kepada Allah, mati, masuk neraka. Dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat, hadis Abdullah ibnu Mas'ud itu, Nabi menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Setelah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang akhir kehidupan manusia. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang yang sepanjang hidupnya berbuat baik terus sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 jengkal, Pak. Kalau dia wafat pada saat itu pasti masuk surga dia, saking baiknya orang ini. Fayasbiqu alaihil kitab, maka apa yang terjadi di penghujung hayatnya justru takdir kehidupannya berkata lain. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia bermaksiat kepada Allah sampai dia kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia wafat saat itu dia masuk neraka. Padahal jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Ada nggak Pak yang kayak gitu, Pak? Ada nggak, Bu? Ada. Di zaman Nabi Musa ada namanya Bal'am bin Ba'ura, pengikut setia Nabi Musa, yang setiap doanya pasti diijabah oleh Allah. Tapi di penghujung hayatnya, Pak, dia kufur kepada Nabi Musa. Dia berkhianat, beralih ganti kubu kepada musuh Nabi Musa. Murtad. Kenapa? Karena tergoda dengan tawaran harta, tahta, dan wanita. Dia kufur di penghujung hayatnya, lalu dia wafat dalam keadaan kufur kepada Allah, masuk neraka. Ada orang yang ahli ibadah, dia seorang muadzin, tukang
tukang azan. Azan zaman dulu itu naik di atas menara, Pak, biar kedengaran oleh orang-orang sekomplek. Karena dulu belum ada speaker. Jadi kalau dia azan itu naik ke atas menara, azan. Setiap hari kerjaannya itu ibadah di masjid. Nah, satu kali ketika dia naik di atas menara, dia lihat ada tetangga masjid itu seorang wanita cantik sedang mandi, Pak. Dia lihat dan dia tergoda. Dia berniat datang untuk melamar wanita itu. Wanita itu mengatakan, baik, saya terima Anda, tapi syarat engkau harus ikut agama saya. Seorang wanita Yahudi. Setelah dia berpikir, akhirnya dia setuju. Karena saking cintanya kepada perempuan ini, dia meninggalkan agamanya. Nah, di kesempatan terakhir dia menunaikan tugasnya sebagai seorang muadzin, tukang azan. Dia naik di atas mimbar. Ketika dia ingin naik, tiba-tiba dia jatuh di atas menara. Dia naik ke menara, tiba-tiba dia jatuh, mati. Dia sudah kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat menikmati wanita yang dicintainya, belum sempat dia nikahi, belum sempat hidup bersamanya, dia mati di atas kekufurannya. Benar-benar kerugian yang nyata di dunia dan di akhirat. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang sepanjang hidupnya bermaksiat, berbuat jahat, berbuat dosa, sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal, Pak. Kalau dia mati saat itu, maka dia pasti masuk neraka. Saking jahatnya orang ini. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun di penghujung hidupnya takdir berkata lain. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia bertaubat kepada Allah, dia beramal dengan amalan ahli surga, dan dia wafat saat itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada nggak, Pak? Ada nggak, Bu? Ada. Nabi menceritakan dalam Riyadhus Shalihin itu, ada orang yang hidup di zaman dulu. Dia bunuh berapa orang, Pak? 100 orang. 100 orang. Kita bunuh 1 orang saja itu kejahatannya sudah luar biasa. Ya. Dia bunuh 100 orang. Awalnya yang dia bunuh 99 orang. Ini mungkin pembunuh bayaran sekarang. 99 orang dia bunuh. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia ingin berhenti, dia ingin berbuat baik. Lalu dia datang bertanya kepada ahli ibadah, namanya rahib. Rahib itu pendeta. Dia ahli ibadah di gereja. Pendetanya Nasrani. Hidupnya di gereja hanya beribadah dalam keyakinan dia, tapi dia nggak punya ilmu, ibadah saja. Ibadahnya tidak di atas ilmu. Maka dia bertanya kepada pendeta itu, karena dia lihat ini orang baik, ini ahli ibadah. Coba saya tanya kepada dia. Dia tanya, saya telah membunuh 99 orang, apakah masih terbuka pintu taubat untuk saya? Apa jawaban pendeta itu, Pak? Anda udah bunuh 99 orang, Anda ingin taubat? Tidak ada taubat bagi Anda, karena ini perbuatan yang sudah terlampau jahat. Sayangnya ahli ibadah itu menjawab dengan jawaban yang salah. Tidak ada taubat bagi Anda. Akhirnya apa? Dia marah, dia bunuh pula pendeta itu. Lengkaplah 100 orang yang dia bunuh. Kemudian datang dia kepada seorang alim, pada ulama, ya, seorang muslim, orang yang berilmu dan ahli ibadah. Dia datang ke orang yang tepat. Maka kalau jawab pertanyaan tanpa ilmu, hati-hati, Pak, bahaya. Karena jawabannya salah, dibunuh dia.
Maka dia datang kepada seorang alim, dia bertanya, saya telah membunuh 100 orang, masih adakah pintu taubat untuk saya? Dia mengatakan apa? Ya. Tidak ada yang menjadi penghalang antara Allah dengan taubat hambanya. Allah pasti akan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Tapi kalau Anda ingin taubat, ada syaratnya. Apa syaratnya? Intoliq ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasa ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Syaratnya kamu harus datang ke sebuah tempat, ke sebuah negeri di mana di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah. Gabunglah dengan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan sekali-kali kamu kembali ke tempatmu semula karena di sana adalah sumber kejahatan. Jadi kalau mau hijrah itu syaratnya supaya memudahkan kita istiqomah setelah kita hijrah harus mencari lingkungan yang kondusif. Datang dia. Belum berbuat baik baru datang untuk bertaubat. Di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah pernah kisahkan cerita ini. Di tengah perjalanan belum sampai di tempat yang dituju dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru berniat untuk bertaubat. Lalu kemudian dia dibawa oleh malaikat rahmat, singkatnya ceritanya, dia dibawa oleh malaikat rahmat mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Padahal sepanjang hidupnya dia membunuh orang. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kehidupan seseorang itu tergantung penutupnya. Tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Nah, dan syaitan sadar itu, maka dia berusaha menggoda manusia agar penghujung hayatnya manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang kedua, kondisi al-ihtidar. Kita menunggu saat-saat ruh kita dicabut oleh malaikat maut. Ya. Dan di situ godaannya banyak, ujiannya besar, setan datang. Kita harus mampu melewati ujian itu. Kondisi yang ketiga disebut dengan al-maut, kematian, yaitu di saat ruh kita dicabut oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mencabut maut berapa orang, Pak? Yang mencabut nyawa, Pak? Satu. Karena Allah menyebutkan malakul maut. Kalau malaikat itu banyak, kalau satu malaikat disebut malak. Malakul maut, malaikat maut. Nggak ada namanya, Pak. Malaikat pencabut nyawa namanya malaikat siapa? Ya malaikat maut. Malaikat Israel itu nama yang disebutkan dalam kisah Israiliyat, kisah dongeng orang-orang dulu, yang disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulnya hanya beberapa malaikat, di antaranya Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, itu sifat. Tapi malaikat maut tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun di dalam nas-nas hadis yang sahih. Maka kita menyebutkan saja dengan istilah malaikat maut. Malaikat maut itu satu orang, tapi yang membantunya itu banyak. Nah, di saat ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari jasad kita, ada keadaan yang berbeda antara dicabutnya ruh orang-orang yang beriman dengan dicabutnya ruh orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang beriman di saat dicabut ruhnya itu, maka dicabut dengan sangat mudah, ya, dicabut dengan sangat mudah. Disebutkan oleh Nabi SAW itu hadisnya panjang, mungkin kalau baca saja 15-20 menit baru selesai hadis itu, baca hadis dan terjemahan saking panjangnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala. Sahabat Barra bin Azib bercerita, suatu ketika kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat di Madinah. Ketika sampai di pemakaman, falamma yulhad,
liang lahatnya belum selesai digali, kuburannya belum selesai digali, akhirnya jenazahnya disimpan, para sahabat duduk diam, Nabi pun duduk diam sembari menunggu kuburannya digali sampai selesai. Duduk dengan sangat khusyuk. Kata sahabat Al-Barra bin Azib, ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Jadi saking khusyuknya para sahabat itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung yang hinggap, sehingga kalau kami bergerak sedikit saja burung itu pasti akan terbang pergi. Ya. Jadi saking khusyuknya kami duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari kemudian Nabi memegang kayu kecil yang ujungnya runcing, lalu digores-goreskan ke tanah. Sahabat melihat seolah-olah Nabi sedang berpikir, Pak. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, 3 kali Nabi mengatakan, ista'idhu min adzabil qabri. 3 kali. Apa kata Nabi? Mohonlah perlindungan dari dahsyatnya azabku kubur. 3 kali. Kemudian Nabi SAW mulai bercerita tentang proses dicabutnya ruh. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Ini berita gembira bagi orang-orang beriman yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beriman itu ketika dia berada di penghujung kehidupan dunianya menuju kehidupan akhiratnya, ketika dia akan berpindah dari dunia menuju akhirat, ketika dia akan wafat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit, jumlahnya banyak. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka itu seperti sinar mentari, Pak, berseri cerah. Datang malaikat dalam keadaan muka yang berseri dan cerah, menyenangkan untuk dipandang. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat yang datang itu dengan wajah yang berseri itu membawa kain kafan dari surga. Apa yang dibawanya, Pak? Kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan dia membawa minyak wangi dari surga. Fayajlisu indahu madda basarihi, lalu kemudian para malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Orang yang datang, keluarganya yang datang menjenguk orang yang sedang menghadapi sakratul maut untuk mentalkin barangkali, dia lihat nggak para malaikat itu? Nggak lihat, karena ini gaib. Tapi malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu datang satu malaikat yang akan mencabut nyawanya, datang. Lalu duduk di sekitar kepalanya. Lalu kemudian malaikat mulai melaksanakan tugasnya untuk mencabut ruh orang yang beriman itu. Ya. Kemudian dicabut ruhnya. Sembari malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nasu thayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Ini kalimat yang ingin kita semua dengar, Pak. Apa kata malaikat ketika mencabut ruh orang yang beriman itu? Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang beriman kepada Allah, wahai jiwa yang taat kepada Allah, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau, berpisahlah dari jasadmu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicabut ruhnya dengan sangat mudah. Wan nasyitati nashta. An-Nazi'at ayat yang kedua. Ayat pertamanya lewat dulu, nanti kita bahas. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Itu artinya wan nasyitati nashta. Karena ada malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, wan nazi'ati gharqa. Jika yang dicabut itu adalah ruhnya orang yang kafir.
Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Maka ruhnya orang yang beriman itu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengalir keluar dari jasadnya itu semudah air itu mengalir dari gelas. Jadi air ini kalau kita tumpahkan, kalau kita alirkan dari gelas, itu mengalirnya mudah atau sulit? Mudah. Karena udah diangkat, saya minum dulu. Bismillah. Jadi ruhnya orang yang beriman ketika dia berpisah dari jasadnya, dicabut oleh malaikat maut, itu mengalir dengan sangat mudah seperti air yang dialirkan dari tempatnya, dari gelasnya, dari tekonya. Setelah malaikat yang mencabut nyawa itu selesai tugas mencabut nyawanya, maka ruhnya orang yang beriman itu disimpan di atas kafan min akfanil jannah wa hanutu min hanutil jannah. Disimpan di atas kain kafan tadi yang dibawa dari mana, Pak? Dari surga. Terus kain kafan dari Masjid Jami dibawa kemana, Pak? Ya jasadnya dikafankan dari kain kafan yang dibawa dari masjid, tapi rohnya dibawa dengan kain kafan dari surga. Karena sementara jasadnya terpisah dari rohnya, sebelum nanti dikembalikan lagi untuk menghadapi pertanyaan di alam kuburnya. Lalu diserahkan kepada malaikat rahmat. Para malaikat yang menghantarkan jenazah orang yang beriman itu, dia membawanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membawa jenazah itu, setiap kali melewati para malaikat yang menghuni kolong langit, sebelum datang ke pintu langit yang pertama itu melewati para malaikat. Setiap malaikat itu yang dilewatinya merasakan wangi yang luar biasa, harum yang luar biasa. Lalu para malaikat bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ini ruh siapa yang baik ini? Ruh siapa yang wangi ini? Ruh siapa yang elok ini? Lalu kemudian malaikat itu menyebutnya Fulan bin Fulan, menyebutkan nama terbaik yang disematkan kepada manusia di dunia. Ini ruhnya Fulan bin Fulan, ahli salat. Ini ruhnya Fulan bin Fulan, ahli sedekah. Ini ruhnya Fulan bin Fulan, ahli puasa. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai kemudian dibawa oleh para malaikat menuju pintu langit yang pertama. Maka malaikat yang membawa meminta izin kepada malaikat yang menjaga pintu langit, karena setiap langit dijaga oleh para malaikat. Meminta izin untuk dibukakan pintu pertama, pintu langit yang pertama, lalu dibukakan pintu langit yang pertama. Sampai ke langit yang ketujuh, di mana di atasnya Allah bersemayam di sana. Lalu diizinkan dia untuk berjumpa dengan Allah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, maka Allah bersabda, Allah berfirman kepada para malaikat, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah catatan amal hambaku ini di dalam buku catatan yang bernama buku catatan illiyin. Bukan catatan sidul, calon wakil gubernur ya. Buku catatan yang bernama illiyun. Wa ma adraka ma illiyuna, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Apa itu illiyun? Catatan amal hamba-hamba yang beriman, calon penghuni surga. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Dan buku catatan amal orang yang beriman itu berada di tempat yang paling tinggi. Di mana, Pak? Di langit yang ketujuh. Makanya namanya illiyun. Illiyun itu dari kata ala ya'lu, Ali. Ada namanya Pak Ali, Pak. Ali itu artinya yang terhormat, yang tinggi kedudukannya. Illiyun artinya berada di tempat yang tinggi. Ala ya'lu. Makanya kalau benda berada di atas letaknya, itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan kalimat ala. Misalnya gelas ini berada di atas meja, maka bahasa Arabnya al-kubu alal maktab. Gelas ini alal maktab, berada di atas meja, ala, di atasnya. Jadi illiyun itu berada di tempat yang tinggi di sisi
Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memuliakan dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Fa'idu ruhahu ila jasadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, kembalikan jasadnya, ruhnya kepada jasadnya. Lalu dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Ya. Tadi bunyi waktu masuk waktu apa, Pak? Syuruk atau tulu? Ada waktu tulu, syuruk. Ya. Waktu tulu, waktu syuruk. Waktu tulu itu waktu matahari awal terbit, dan itu waktu dilarang untuk sholat. Ada di antara dua waktu dilarang untuk sholat itu adalah pas pertama kali matahari terbit dan di saat matahari terbenam, karena di sana terdapat dua tanduk syaitan. Nah, waktu syuruk itu masuknya kalau matahari sudah mulai meninggi setinggi tombak, 15 menit setelah itu. Waktu syuruk itu sama dengan awal waktu duha. Ya. Baik. Berarti sedikit lagi insya Allah. Ya. Kita selesaikan dulu hadisnya, ya paling tidak separuhnya dulu hadisnya. Karena hadisnya cukup panjang. Sampai mana tadi, Pak? Sampai stasiun Bekasi. Dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Ketika dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, maka kemudian datang dua malaikat. Dua malaikat itu disebut dengan malaikat siapa, Pak? Munkar dan Nakir. Kenapa dinamakan malaikat Munkar dan Nakir? Munkar dan Nakir itu artinya sama, Pak, dari kata angkara yunkiru, ingkar. Mungkar itu maf'ulnya, yang diingkari. Artinya apa? Setiap orang itu mengingkari untuk bertemu dengannya. Setiap orang tidak ingin berjumpa dengannya. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang berat. Apa yang dibawanya, Pak? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itulah yang kemudian disebut dengan fitnah kubur. Jadi beda dengan azab kubur. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini 3 hal yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada kesempatan yang berikutnya. Ya. Datang 2 malaikat itu membawa 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau kita ditanya sekarang itu bisa jawab nggak, Pak? Lancar. Nggak perlu briefing, Pak. Lancar. Bahkan anak TK pun lancar. Kita tanya orang kafir pun, dia profesor misalnya, orang kafir tidak beriman, bisa nggak dia jawab? Bisa. Tapi saat itu jawaban tidak tergantung pada hafalan, Pak, tapi tergantung pada amalan. Setinggi apapun gelarnya, sepintar apapun dia, jika dia tidak beriman atau dia ragu dengan keimanannya di dunia, munafik dia, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Orang yang tidak bisa baca tulis, orang yang tidak sekolah, jika kuat keimanannya, maka dia akan bisa menjawab soal ujian itu. Soal ujian itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu artinya ujian, Pak. Bukan lo fitnah gua, bukan. Bukan fitnah yang itu. Fitnah itu maksudnya ujian, seperti Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan keluargamu itu adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud apa? Ujian. Nah, orang yang beriman, jenazahnya orang yang beriman itu mengatakan Rabbi Allah wa diniyal Islam. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan seseorang yang diutus kepadaku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuka? Apa pengetahuanmu? Apa ilmumu? Qara'tul Qur'ana wa amantu bihi wa tasaddaqtu bihi. Aku membaca Al-Qur'an, aku beriman dengan Al-Qur'an, aku percaya dengannya, aku amalkan isinya. Kemudian datang seruan dari langit. Allah Subhanahu wa taala menyeru dari langit, shadaqa abdi, benar hambaku.
Artinya jawabannya benar, Pak. 100. Ya. Orang yang beriman. Setelah dia mampu melewati fitnah dan ujian kubur itu, mampu menjawab pertanyaan di alam kuburnya, maka setelah itu dia akan memperoleh nikmat kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Ada 3 kenikmatan yang dia peroleh setelah itu. Bentangkan tempat tidurnya di surga. Pakaikan dia dari pakaian dari surga dan bukakan baginya pintu ke surga. Lalu dibukakan baginya pintu surga. Diperlihatkan baginya tempatnya nanti yang akan dia tempati di dalam surga. Senang tidak, Pak? Senang. Mau senang, Pak? Dikubur dulu. Kalau udah pasti tempat kita di surga, ngapain kita lama-lama di dunia, Pak? Di dunia ini nggak enak, ya. Macet, ya. Apalagi nggak enaknya di dunia ini. Luar biasa. Ya. Diperlihatkan tempatnya di surga, namun belum bisa dimasuk, belum saatnya, karena dia harus melewati alam barzah. Tapi dia udah tahu tempatnya. Lalu kemudian datang seseorang dengan muka yang cerah, dengan pakaian yang putih bersih, harum. Kemudian dia mengatakan, nikmatilah apa yang telah Allah janjikan kepadamu berupa keindahan di alam kuburmu, karena kebaikan-kebaikan yang telah kamu perbuat di dunia. Lalu dia bertanya kepada orang yang datang itu, man anta, siapa ente? Siapa engkau? Apa jawabannya? Ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu di dunia. Nah, setelah dia mendapatkan kabar gembira itu, lalu dia tidak sabar, ingin segera dibangkitkan dari alam kuburnya, ingin segera hari kiamat supaya dia bisa masuk surga. Sehingga dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Fa'arji'u ila mali wa ahli, supaya saya bisa kembali kepada harta dan keluargaku di surga yang telah mendahului. Ya. Jadi ini keadaan dicabutnya roh orang-orang yang beriman. Ketika dicabut, diberikan kabar gembira berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dibawa dengan kain kafan dari surga, dengan minyak wangi dari surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mampu menjawab pertanyaan di alam kuburnya, lalu dilapangkan kuburnya, fawasa'alahu qabrahu maddal basar, dilapangkan alam kuburnya sejauh mata memandang, lalu dipakaikan dengan pakaian dari surga, tempat tidur dari surga, dan dibukakan baginya pintu surga. Dia memperoleh kenikmatan di alam kuburnya. Ini orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan kondisi dicabutnya roh orang-orang yang tidak beriman? Wa ammal abdul kafir, adapun hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kana fi qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi malaikatu minas sama sudul wujuh wa ma'hum al-masuh. Datang para malaikat dalam keadaan muka yang seram, hitam, menakutkan, membawa al-masuh, kain yang kasar yang baunya busuk yang diambil dari neraka. Lalu duduk sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut mencabut ruhnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Nantikan pada episode yang berikutnya, insyaallah. Karena waktu kita yang terbatas, insyaallah kita cukupkan. Hadisnya baru separuh, Pak ya. Hadisnya baru separuh. Masih ada kondisi yang berbeda yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman di saat dia dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ngeri sekali, ngeri. Mudah-mudahan nanti di saat kita mendapati ajal kita mampu tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melewati ujian dan jebakan iblis, dan kita mampu dikokohkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabar gembira berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ruh kita dicabut
dalam keadaan yang mudah dan lembut. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan hari ini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya insyaallah taala. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan. Kita buka 2 pertanyaan dari bapak-bapak dahulu. Ya, kami persilahkan. Ya, ada satu lagi. Ya, Pak Hadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang sangat menarik sekali buat kita semua, karena kebetulan kalau kita lihat jemaah kita bukan lagi balita atas 50 tahun dan camat semua lagi, calon mati. Cuma siapa yang dapat tiket duluan nih, itu walau alam Pak. Cuma pertanyaan yang menarik sekali dan mendasar barangkali Pak, bagaimana kita mempersiapkan diri pada saat sakaratul maut tadi, timbul keyakinan kepada Allah, kita berjalan pada posisi jalan yang lurus. Karena di situ tuh kan biasanya kata cerita sebelumnya kan banyak godaan setan dan segala macamnya, apalagi rasa haus segala macamnya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana menimbulkan keyakinan pada saat sakaratul maut kita berada pada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Hadri. Oke, nanti ada ibu-ibu satu pertanyaan, bisa disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diangkat pagi ini adalah husnuzan. Tadi ada pernyataan yang menggembirakan barangkali bahwa orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, di masjid ini alhamdulillah jemaahnya makin banyak. Itu mungkin tentu harapannya supaya meninggal dalam kebiasaan ke masjid begitu. Namun dari kisah-kisah yang disampaikan berikutnya timbul juga ketakutan kita bahwa itu katakanlah tidak menjamin ya. Artinya ada orang yang kerjaannya azan, di akhir-akhirnya malah justru kafir gitu karena sesuatu hal gitu. Dan juga tadi yang ada yang orang pembunuh, kebiasaannya membunuh, tapi di akhir hayatnya dia taubat gitu. Jadi tidak menjamin juga bahwa meninggalnya seorang itu sesuai dengan kebiasaan. Ada kontradiksi saya ditangkap di situ tadi. Nah, untuk mengatasi hal itu apa yang harus kita lakukan gitu, dan apa hikmah dari cerita ini sehingga kita tidak nggak bergairah lagi beribadah gitu, karena seolah-olah dengan beribadah pun belum menjamin kita akan dimatikan dalam keadaan beriman gitu. Contohnya itu tadi. Nah, hikmahnya apa dan usaha-usaha supaya kita itu memang mati dalam kebiasaan kita. Itu saja barangkali Pak Ustadz, sehingga kita tidak kurang yakin dengan husnuzan tadi gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu nggak ada? Nggak ada. Mungkin satu lagi, mungkin Pak Anu sudah request Pak dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya buat istilah judulnya The Last of Minute. Saat-saat terakhir kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
Sama dengan Bapak yang lalu, dua pertanyaan itu muncul, tapi saya tambahkan yang lain. Kita ini selama ngaji sebutlah selalu menunggu dan menunggu namanya syafaat. Nah, kalau boleh saya mohon pendalaman, syafaat ini dilihat dari sekuennya, urutannya, di manakah Rasulullah atau Allah melalui Rasulullah memberikan syafaat itu, dan kita akan menantikan betul saat-saat itu. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Salam. Ya, cukup 3 dulu. Ya, silakan Ustaz. Karena pertanyaan di alam kubur kan cuma 3. Saya khawatir kalau ibu-ibu nanya, Ustadz, man robbuka? Wah, bahaya ini. Ya, pertanyaannya hampir sama. Pertanyaan pertama dengan pertanyaan yang kedua. Saya jawab secara umum bahwa pertama, kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di sini mungkin 40-50 tahun ke atas, Pak, ya. Tidak ada balita, dan kita semua camat, Pak Camat, Bu Camat, calon mati. Ya, ya, insya Allah, Pak, ya, ya, insya Allah. Maka ada kesalahan mindset kita di dalam memahami kematian. Ya. Ada 2 kesalahan mindset. Yang pertama, kematian selalu dikaitkan dengan usia. Bahwa kematian itu tidak harus 50, 60, 70 tahun. Balita juga wafat ada. Anak muda meninggal juga ada. Jadi tidak ditentukan oleh senioritas. Karena itu rahasia Allah. Ya. Ada 3 rahasia Allah dalam kematian. Yang pertama adalah waktu, yang kedua tempat, yang ketiga sebab. Ya. Jadi tidak ada yang tahu. Bisa yang senior duluan, bisa yang junior duluan, bisa yang tua duluan, bisa yang muda duluan. Jadi nggak harus tua syarat mati itu. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa. Atau dibalik biar adil, saya belakangan bapak ibu duluan, bisa nggak? Bisa. Allahumma amin. Jadi tidak ada istilah senioritas. Jadi tidak. Ini kesalahan mindset kita. Maka umumnya ketika ada orang meninggal, apa pertanyaan kita, Pak? Usia berapa? 80 tahun. Oh, kalau 80 tahun reaksi kita apa, Pak? Oh, ya sudah waktunya, emang maklum lah, udah wajar. Usia berapa? 25 tahun. Ya Allah. Nah, reaksinya ya Allah. Kenapa tidak percaya, seolah-olah mati itu harus tua? Padahal yang muda mati ada. Banyak malah yang muda. Yang mati nongkrong di lampu merah malam minggu itu anak muda apa orang tua, Pak? Enggak ada bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek nongkrong di lampu merah, trek-trekan, balapan liar, kecelakaan, mati, meninggal, enggak ada. Anak muda. Ya. Yang mati karena tawuran, anak muda atau orang tua, Pak? Anak muda. Enggak ada terjadi tawuran ibu-ibu panti jompo Masjid Jami Harapan Jaya melawan meninggal sekian, enggak ada, anak muda. Yang mati apalagi gagal aborsi, anakmu, anak muda. Enggak ada. Nenek-nenek mau kemana, Nek? Mau aborsi, enggak ada. Jadi anak muda juga kansnya lebih besar. Jadi tidak selalu berkaitan dengan usia. Yang kedua, kesalahan mindset kita di dalam memahami kematian. Kematian selalu dikaitkan dengan sebab. Sehingga begitu ada orang meninggal, sakit apa, Pak? Ya, komplikasi udah lama. Oh, selalu dikaitkan dengan sakit. Begitu ada pengumuman orang meninggal, lah, tadi main badminton bareng, ya? Kok udah meninggal? Bahkan ayah angkat saya di Pondok Bambu itu meninggal saat main badminton. Orang nggak percaya. Kenapa? Karena kesannya seolah-olah mati itu harus sakit. Padahal yang sehat mati ada nggak? Ada. Main badminton mati ada. Nonton TV mati ada. Pulang pengajian meninggal ada nggak, Pak?
Sampai rumah meninggal, insya Allah husnul khotimah itu. Ada nggak Pak? Ada. Kalau ustadznya biasanya jarang. Insya Allah, amin. Jadi nggak selalu berkaitan dengan sebab sakit, tidak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk meraih akhir kehidupan yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 30. Ya. Agar kita meraih itu, kita mesti berhusnudzon di saat kita dihadapkan dengan kondisi sakratul maut itu. Nah, bagaimana kita agar terbiasa berbaik sangka kepada Allah? Ya, sepanjang hidup kita dalam segala kondisi apapun harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berbuat baik namun di penghujung hayatnya tiba-tiba dia kufur. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Kuncinya sumastaqamu, istiqomah. Maka tadi saya mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa seseorang itu umumnya diwafatkan dalam keadaan sebagaimana kebiasaan hidupnya, meski tidak 100%. Tapi itu adalah ikhtiar dan usaha kita agar kita meraih akhir kehidupan yang baik. Ya. Jadi tetap istiqomah di atas kebaikan kita. Kuncinya hanya itu, istiqomah dengan amal soleh, ngajinya istiqomah. Kalau kita lisan kita sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, di saat kita wafat, di saat kita tidak memiliki daya dan kemampuan apapun, maka secara otomatis dengan sendirinya lidah kita akan tergerak untuk berzikir dan membaca Quran. Kenapa? Karena itu sudah biasa dia lakukan. Teman saya di kampung itu suka main gitar. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Itu ketika di rumah sakit sebelum beliau wafat, kecelakaan, ketika sakit keras, itu dia lihat di pojok ruangan itu ada sapu lantai. Dia bilang, tolong ambil sapu, tolong ambil. Diambil sapunya itu, tolong ambil, dia bilang, tolong ambil itu. Nah, oleh temannya diambilkan sapu itu. Dia mau nyapu lantai atau mau apa? Enggak. Dia ambil sapunya, dia begini. Yang dia lihat itu gitar. Kenapa? Karena sehari-harinya dia bersama gitarnya. Jadi ini yang lebih dominan, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka untuk mempersiapkan itu dengan baik, kuncinya istiqamah, dan itu tidak mudah. Ya, memang kita harus berjuang dengan mujahadah yang besar di dalam kehidupan kita agar kita meraih pahala yang besar. Ya, karena sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah itu tidak bisa diraih dengan cara yang mudah. Butuh perjuangan, butuh mujahadah untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dengan leha-leha, tidak bisa dengan santai-santai saja, ya. Jadi kita tetap husnudzon dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita, bahwa di penghujung hayat kita Allah akan wafatkan kita di atas kebaikan-kebaikan itu, ya. Kemudian terkait dengan perkara syafaat, kapan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat? Syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat itu 2 kali. Dua kali. Jadi syafaat itu terjadi setelah hisab. Jadi urutannya ketika kita wafat itu alam kubur. Ketika kita dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua itu, kita semuanya dibangkitkan, maka yang ada kita dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar yang satu hari sama dengan 50.000 tahun. Kalau di akhirat satu hari sama dengan 1.000 tahun. Dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu terdapat mizan. Mizan itu timbangan amal. Yang kedua yang terdapat di padang mahsyar itu apa? Al-haud. Al-haud itu telaga. Telaga Nabi, siapa yang bisa meminumnya di saat semua orang tenggelam dengan keringatnya karena matahari didekatkan qadra mil. Hanya 1 mil jaraknya dari kepala kita, semua orang kehausan pada saat itu, maka umat Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk minum di telaga Nabi. Dan itu di padang mahsyar di saat menunggu hisab. Dihisab lalu ditimbang. Ada haud, ada hisab, ada mizan. Nah, di saat itulah Nabi SAW memberikan syafaat pertama kepada umatnya. Syafaat itu bertujuan agar umatnya mendapatkan hisab yang mudah.
Dengan syafaat dan pertolongan itu diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai mizan, ada namanya kisos di situ. Kisos itu saling menuntut balas. Dan kisos itu berlaku umum. Ya. Saling menuntut balas. Orang yang zalim akan dituntut balas nanti di hari itu. Ya. Setelah itu, orang-orang yang lulus dari hisabnya, yang hisabnya itu lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia akan diarahkan ke sirat. Ya. Orang-orang yang beriman akan diarahkan ke sirat. Orang-orang kafir setelah ditimbang, dia tidak diarahkan ke sirat, langsung diazab. Ngapain dia harus lewat jembatan? Jembatan itu ujian terakhir untuk orang beriman sebelum masuk surga. Orang kafir nggak melewati sirat. Dihisab nggak orang kafir? Dihisab. Lah ngapain dihisab? Orang kafir kan udah pasti di neraka dia. Ngapain dihisab? Orang beriman juga udah pasti di surga, ngapain dihisab? Ya. Dihisab itu supaya mereka merasakan kesengsaraan, supaya ditampakkan seluruh keburukan mereka di dunia. Itu hisabnya. Nah, setelah itu kemudian sirat. Orang beriman semuanya melewati sirat. Ada yang lulus, ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang berjalan, ada yang terjatuh dulu ke dalam neraka sesuai dengan amal salehnya. Itu pembahasannya dalam surat Fatir ayat 32. Ya. Nah, orang-orang yang ahli maksiat tapi dia orang beriman, dosanya banyak, itu tergelincir ke dalam neraka, jatuh ke dalam neraka, disiksa dulu sebelum pada akhirnya nanti diangkat ke dalam surga. Karena orang yang beriman semuanya pasti akan masuk surga. Ada yang lewat neraka dulu, ada yang lewat hisab dulu tapi hisabnya mudah, ada yang tanpa hisab dan tanpa azab. Nanti kalau ada waktu kita bahas surat Fatir ayat 32, surat 35. Ya. Bisalah dibaca sendiri nanti di rumah, surat Fatir ayat 32, baca tafsir Ibnu Katsir dan hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di penghujung jembatan itu Nabi SAW menunggu umatnya untuk memberikan syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua. Syafaat itu diberikan oleh Nabi SAW kepada orang beriman yang melewati sirat agar dia selamat. Itu syafaat khusus kepada orang-orang yang beriman yang akan masuk surga. Jadi 2 kali syafaat. Syafaat di saat kita dihisab oleh Allah agar hisab kita menjadi mudah. Yang kedua, syafaat agar kita selamat di saat kita melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa selamat. Tapi orang-orang yang beriman, kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan dia dengan kalimat yang kokoh, maksudnya kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Allah kokohkan dia di dunia kapan? Di saat dia menghadapi sakratul maut. Allah kokohkan dia di akhirat kapan? 2 kali. Yang pertama dikokohkan ketika dia menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang kedua dikokohkan di saat dia melewati sirat di atas neraka jahanam. Nabi memberikan syafaat kepada umatnya di penghujung jembatan. Yang selamat, yang mendapatkan syafaat Nabi SAW akan dikumpulkan oleh Allah dan dia langsung masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, Allah kumpulkan dia di satu tempat yang lain lagi, namanya Al-Qantarah. Qantarah itu jembatan yang lain setelah sirat. Ya. Di Al-Qantarah itu kemudian dikumpulkan calon ahli surga sebelum masuk surga. Kenapa harus mampir dulu di Al-Qantarah? Di situ ada kisos. Kisos yang kedua. Kisos juga nanti terjadi 2 kali. Yang pertama kisos artinya penuntutan balas secara umum nanti di padang mahsyar, baik antara orang beriman dengan orang beriman ataupun dengan orang kafir. Tapi kalau di Qantarah itu kisos yang hanya berlaku untuk orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga. Apa tujuan kisos di situ? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, kami akan cabut dari hati orang yang beriman itu kebencian, permusuhan kepada sesama orang-orang yang beriman. Ala sururin mutaqabilin. Kenapa? Karena mereka akan bersaudara di dalam surga, duduk berhadapan di atas kasur-kasur, dipan-dipan. Jadi tujuan kisos di situ setelah mendapatkan syafaat di sirat itu untuk mencabut iri, dengki, permusuhan, kebencian kepada sesama orang yang beriman, sehingga semua yang masuk surga hatinya bersih. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga.
Kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita dihisab dan saat kita melewati sirat. Ya. Itu penjelasan tentang syafaat. Ini yang kita harapkan dengan cara mengikuti Nabi SAW di dalam kehidupan kita agar kita memperoleh syafaat. Ya. Demikian barangkali apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Allah berikan umur panjang, usia yang berkah kepada kita insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Jazakumullah khair kepada Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu pada kesan sehat, walafiat. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.